wujudi dan baqa mukhalafatul lil hawadisi. Alhamdulillahi ata'u bisultanihil mar'u min azabihi wa sukhwatihin nafidhi amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa aqramahum binabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, regenerasi dan kaderisasi sangat penting, sebab suatu saat kita pasti mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah anak cucu kita masih Islam? Apakah mereka masih sholat? Bagi yang menjadi kiai, yang mempunyai pesantren, serta mempunyai lembaga pendidikan dakwah untuk berjihad fi sabilillah, setelah kita mati, apakah pendidikan ini lanjut atau tidak? Madrasah dan TVQ sebagai sarana dakwah lanjut apa tidak? Begitu juga yang menjadi takmir setelah kita mati, masjid ini mati atau tidak? Anak cucu kita sanggup melanjutkan dan mengurusi masjid atau tidak? Sebagai ikhtiar yang menjamin keberlangsungan dakwah agama Islam, maka kita harus mempersiapkan anak-anak dan murid-murid kita supaya bisa melanjutkan dakwah serta perjuangan ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, regenerasi kaderisasi sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala menyarankan kita supaya senantiasa mempersiapkan keturunan yang kuat iman, fisik, ekonomi, ilmu, dan jihad perjuangannya. Allah memerintahkan kita jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Rasulullah SAW mengapresiasi kader-kader yang kuat fisik, mental, ekonomi, dan imannya sebagai bekal untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kekuatan, kita sulit memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Bulughul Maram halaman 342 nomor 8,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Bahwa orang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin sama-sama baiknya, namun orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhtiar untuk melahirkan generasi yang kuat dan bisa melanjutkan perjuangan Islam. Pertama, lewati nikah secara syar'i. Jangan sampai ada di antara kita yang punya anak dan cucu tanpa lewat pernikahan. Hampir semua anak manusia yang lahir lewat perzinahan. Berdasarkan penelitian dan survei, rata-rata mereka sulit disolihkan. Mereka sulit dididik lantaran proses awal kelahirannya sudah tidak benar. Kalau ingin anak cucu kita baik dan kuat imannya, soleh amal perbuatannya, harus lewat pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan sisi keagamaannya, akhlaknya, dan kesolehannya dalam menentukan pilihan calon suami maupun istri. Orang sekaya apapun, sehebat apapun yang melamar anak kita, jangan diterima kecuali agamanya benar-benar kuat, menjaga sholat, dan seterusnya. Mungkin anak kita dilamar orang yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu kaya, tapi alim dan imannya luar biasa. Itulah yang layak dipilih untuk menjadi calon menantu kita dan akan melahirkan kader-kader yang melanjutkan perjuangan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan sampai kita menolak pinangan orang yang agamanya baik dan akhlaknya juga baik. Idza khataba ilaikum man taradun dinah wa khalqah fazawwajuh illa taf'alu takum fitnah fil ard wa fasad kabir. Jika ada anak laki-laki datang kepadamu meminang putrimu, sekiranya anak laki-laki itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, terima saja. Nikahkan dengan putrimu. Jika tidak, justru kamu matre keduniaan dan memilih calon lain yang lebih kaya, tapi tidak sholat, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, lukmatul halal. Upayakan supaya anak cucu kita baik-baik, kuat imannya sebagai modal bekal perjuangan. Bekerja yang baik, mencari rezeki dengan cara yang halal. Jangan makan kecuali makanan yang halal. Jangan minum kecuali minuman yang halal. Kalau anak istri kita senantiasa kita beri makanan yang halal dan berkah, insya Allah kelak akan menjadi kuat imannya, kuat Islamnya, dan ilmunya menjadi manfaat serta berkah. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, tanggung jawab kita sebelum kita mati. Pastikan anak cucu kita sholat, mengaji, dan mau mengurusi masjid. Kalau itu bisa kita lakukan, maka berbahagialah kita mati. Agama tidak ikut mati, madrasah dan dakwah tidak ikut mati, pesantren tetap berlangsung. Dengan begitu kita sudah memperjuangkan ihyaul middin, menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih, wassalah wassalam ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundih, amma ba'd. Ikhwani,
Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fih binafsih, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum sayi'at. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ridha ala ahli al kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarr ma sa'ib dunya wad din. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal suyuf والشدائد وسؤال الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.